Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah sifatkan kepada baginda Rasul itu yang punya sifat rahmat kasih sayang untuk umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sudah datang kepada kalian sosok Rasulullah azizun 'alaihi. Rasul itu berat kalau kalian berat. Rasul sulit kalau kita dalam kesulitan. Rasul berat kalau kita berat. Maka sering Rasul mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak berat untuk umatku, aku perintahkan mereka bergosok gigi sebelum mereka salat. Karena berat, Rasul tidak memerintahkan. Kalau diperintahkan jadi wajib. Berat, Rasul tidak mau kita berat. Laula an asyqa ala ummati, kalau bukan berat untuk umatku, sungguh aku perintahkan kalian bergosok gigi setiap kalian berwudu. Berat, Rasul tidak memerintahkan. Azizun 'alaihi ma 'anittum, Rasul itu berat kalau kalian berat. Rasul itu sulit kalau kalian sulit. Saya sering mengatakan, kalau ada yang lebih mencintai kita dibandingkan baginda Rasul, itu tidak ada. Rasulullah. Suatu ketika Aisyah mengatakan, aku duduk bersama baginda Rasul, fara'aitu minhu tibu nafs. Rupanya aku dapatkan beliau dalam kondisi sangat sumringah, ceria sekali. Kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, ala tastaghfirli, kenapa engkau tidak minta ampun kepadaku? Rasul langsung mengangkat tangannya, angkat tangan tinggi-tinggi berdoa. Rasul angkat tangan. Rasul mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama wa mata. Ya Allah, ampunkan Aisyah apa yang sudah dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan. Ma asarrat wa a'lanat, apa yang dia sembunyikan, apa yang dia penampakkan dari dosa, ampunkan ya Allah. Aisyah tertawa terpingkal-pingkal, bahkan kepalanya jatuh ke pangkuan baginda Rasul. Rasul bertanya, asarraki dzalik, apa itu buat engkau senang? Senang kali ya baginda Rasul, engkau minta ampun, yang akan datang sudah engkau minta ampun, yang aku sembunyikan engkau minta ampun. Ya Aisyah, wahai Aisyah, itu doaku untuk umatku setiap aku salat. Baru jatuh Aisyah, rupanya bukan khusus ini. Itu doaku untuk umatku setiap aku salat. Rasul setiap salat beliau mendoakan supaya Allah mengampuni kita. Allahumma salli ala Muhammad. Beliau mendoakan supaya kita diampuni. Itu doaku untuk umatku setiap aku salat. Rahman Ar-Rahim, Raufun Rahim, bil mu'minina rahim. Yang paling berkasih sayang terhadap orang mukmin itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul. Yang paling berkasih sayang. Maka selalu kita ingatkan, jangan khianati beliau. Jangan selisih perintah beliau. Beliau itu orang terbaik yang dipilih oleh Allah untuk kita, supaya menjadikan umat ini umat terbaik. Dan beliau itu orang paling menyayangi kita. Semua Nabi mengambil syafaatnya, tapi aku simpan untuk umatku. Semua Nabi punya permintaan yang dikhususkan oleh Allah dikabulkan, tapi aku khususkan permintaanku untuk umatku. Ketika mereka butuh terhadap syafaatku, nanti mereka akan butuh, aku simpan. Suatu ketika duduk baginda Rasul dengan para sahabat, kemudian beliau bertanya, kalian mau tidak jadi seperempat penduduk syurga? Mau ya Rasulullah. Kalau sepertiga, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasul mendoakan, umat ini akan jadi setengah dari penduduk syurga. Setengah kita. Dari seluruh penduduk syurga, umat Muhammad setengah. Rasul mendoakan supaya umat ini jadi setengah. Ma antum, kalian itu dengan orang-orang yang membuat kesyirikan kepada Allah itu bagaikan bulu-bulu putih di atas domba ataupun di atas kuda-kuda hitam, ataupun bagaikan bulu-bulu hitam di atas kulit kuda-kuda kemerahan. Itu kata baginda Rasul. Jumlah kita dibandingkan dengan umat sebelumnya tidak terlalu banyak, tapi kita setengah penduduk surga. Kalau umat yadkhuluna jannah, kalian semua masuk surga, kata Rasul. Masuk surga, masuk surga ya Rasulullah, masuk surga semuanya. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Ada masuk surga pun yang tidak mau. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat terkejut, berarti ya Rasulullah, wa may aba, siapa yang enggan masuk surga? Masa ada yang enggan masuk surga? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang mentaatiku dia masuk surga, yang berbuat maksiat kepadaku faqad aba,
dia enggan masuk syurga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Duduk bersama Anas bin Malik dan para sahabat. Kemudian tiba-tiba baginda Rasul, dalam satu riwayat disebutkan beliau menangis. Dalam satu riwayat disebutkan beliau menangis. Kemudian beliau bertanya, uridu an ara ikhwani. Kok tiba-tiba aku ingin melihat kawan-kawanku, saudara-saudaraku. Baginda Rasul tiba-tiba mengatakan, saya ingin melihat saudara-saudaraku. Ketika itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanikum, bukankah kami saudaramu? La antum ashabi, kalian itu sahabatku. Jadi siapa saudaramu? Man ya'tina min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarani. Yang datang setelah kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Itu saudaraku. Mereka tidak pernah melihat aku. Wali ahadihim, kalau mereka punya gunung dari emas, sungguh mereka menginfakkan itu hanya semata untuk melihatku. Aktsaru hubban li min ummati, yang paling banyak cintanya dari umatku kepadaku. Mereka apa yang mereka miliki berani mereka infakkan dengan satu tujuan, melihat baginda Rasul. Pertanyaan luar biasa besar untuk kita. Pernah tidak kita merindui baginda Rasul? Pernah tidak kita berfikir kalau kita ingin melihat baginda Rasul? Baginda Rasul mengatakan, yang paling mencintaiku dari umat ini, dia mau mengorbankan apa yang dia miliki hanya sebatas untuk melihat wajahku. Pernah kebayang tidak melihat wajah baginda Rasul? Atau kita sama sekali tidak berfikir? Ada yang berdiri di depan kuburnya baginda Rasul, sedikit pun tangisan itu tidak keluar dari matanya. Anda berdiri di depan jasad yang sudah mengobarkan hidupnya untuk hidayah, memberikan petunjuk untuk alam, tapi ini tidak keluar. Itu Rahman Ar-Rahim. Semua baginda Rasul jelaskan. Kalau baik, Rasul jelaskan. Imam Malik mengatakan, artinya kalau tidak dijelaskan oleh baginda Rasul, itu tidak baik. Itu kesimpulannya. Karena semua kebaikan pasti dijelaskan oleh baginda Rasul, semua keburukan pasti dijelaskan. Tiba-tiba ada kebaikan tapi baginda Rasul tidak menjelaskan. Imam Malik mengatakan itu tidak baik. Karena kalau baik pasti dijelaskan. Rasul tidak tersenyum ketika haji wada turunnya firman Allah, al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Rasul tersenyum. Allahumma syahad, ya Allah saksikan, faqad balaghtu, aku sudah menyampaikan, faqad balaghtu, aku sudah menyampaikan, faqad balaghtu, aku sudah menyampaikan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau beliau kabarkan, terima.